Mbak Kuyang ngumpet di gedung kosong gara-gara ditagih pinjol. Di sebuah kota kecil yang terletak jauh dari keramaian, ada seorang wanita bernama Mbak Kuyang. Nama aslinya adalah Kurniawati. Namun orang-orang sekitar sering menyebutnya dengan julukan Mbak Kuyang karena penampilannya yang aneh. Ia memiliki tubuh tinggi kurus, kulit yang cenderung pucat, serta gaya bicara yang selalu terdengar aneh. Seolah-olah dia adalah seorang yang terjebak di antara dunia nyata dan dunia lain. Namun, bagi banyak orang, itulah yang membuat Mbak Kuyang terkenal, atau lebih tepatnya, dikenal dengan ketakutannya yang selalu tampak di wajahnya. Apalagi kalau dia sudah ketemu dengan masalah. Nah, masalah yang kali ini datang menghantui Mbak Kuyang bukanlah masalah biasa. Ini adalah masalah yang sangat besar dan sangat menyeramkan. Pinjol. Itulah masalah besar Mbak Kuyang. Beberapa bulan sebelumnya, Mbak Kuyang merasa hidupnya semakin sulit. Biaya hidup yang terus meningkat, gaji dari pekerjaannya sebagai penulis lepas yang tidak kunjung cukup, ditambah dengan beban hutang yang semakin menumpuk. Puncaknya, ketika dia mendapatkan tawaran yang sangat menggiurkan dari sebuah aplikasi pinjaman online pinjol yang menawarkan pinjaman tanpa bunga dengan jangka waktu yang panjang. Hanya dengan mengisi beberapa data, pinjaman pun cair secepat kilat. Tentu saja, Mbak Kuyang yang merasa terpojok oleh keadaan langsung mengambil pinjaman tersebut. Nanti bisa bayar kok. Gampang, pikirnya waktu itu. Namun, seiring berjalannya waktu, pembayaran yang semula dianggapnya mudah justru menjadi beban yang sangat berat. Pinjaman yang tadinya kecil dengan bunga yang tidak seberapa ternyata berkembang menjadi angka yang sangat besar. Keterlambatan membayar membuat bunga semakin membengkak. Dan hari demi hari, pesan-pesan yang masuk ke ponselnya semakin menakutkan. Tunggakan Anda telah melebihi batas waktu. Segera bayar atau kami akan menindaklanjuti. Pinjaman Anda telah jatuh tempo. Jangan biarkan kami mengambil tindakan lebih lanjut. Kami akan mengirimkan kolektor utang untuk menagih pinjaman Anda. Siapkan diri Anda. Mbak Kuyang yang sebelumnya merasa tenang, kini menjadi cemas. Ia tahu tak ada jalan keluar lagi kecuali membayar hutang itu. Tetapi sayangnya, gajinya tidak cukup untuk menutupi semua utang. Hutang di pinjol yang satu masih belum dibayar, sudah muncul tagihan lain dari aplikasi pinjol lain. Hidup Mbak Kuyang rasanya seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berujung. Pada malam hari, ketika langit gelap dan hening, Mbak Kuyang duduk di sofa menatap layar ponselnya dengan cemas. Dia tahu waktu terus berjalan, dan dia semakin terpojok oleh utang-utang yang tak terbayarkan. Salah satu pesan terakhir yang ia terima membuat jantungnya berdegup kencang. Jika Anda tidak membayar dalam waktu 24 jam, kolektor utang akan datang ke rumah Anda. Anda telah diperingatkan. Mbak Kuyang merasa panik. Tidak hanya karena uang yang tak ada, tetapi juga karena ancaman yang semakin mendekat. Kemana ia bisa pergi? Siapa yang bisa membantunya? Saat itulah sebuah ide terlintas di benaknya. Lari. Namun, tidak sembarang lari. Dia memutuskan untuk melarikan diri ke tempat yang jauh dari dunia luar. Ke tempat yang tidak akan ada yang bisa menemukannya. Dia berpikir untuk pergi ke gedung kosong yang terletak di pinggiran kota. Sebuah gedung tua yang sudah lama tak dihuni dan sering dianggap angker oleh warga sekitar. Tidak ada yang berani mendekat ke sana dan itulah yang dia butuhkan. Ketenangan. Di sana, dia bisa bersembunyi, jauh dari tagihan dan ancaman pinjol. Tanpa berpikir panjang, Mbak Kuyang mengemas beberapa pakaian dan barang-barang penting ke dalam tas kecil, lalu bergegas menuju gedung tersebut. Setibanya di sana, ia merasa lega, terlalu lega. Gedung itu memang gelap dan sunyi, tapi itulah yang dia inginkan. Tidak ada orang yang bisa menagihnya di sini. Hanya suara angin yang berhembus lembut di lorong-lorong sempit gedung kosong itu. Namun ketenangan yang dia rasakan hanya sementara. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki berat yang menghentak dari kejauhan. Mbak Kuyang langsung menahan napas, matanya membesar. Siapa itu? Pikiran paniknya langsung muncul. Tetapi semakin lama, suara langkah itu semakin mendekat. Mbak Kuyang mencoba untuk mengintip dari balik dinding, dan ketika dia melihat sosok yang mendekat, dia terkejut. Sosok itu bukanlah manusia biasa. Sosok itu mengenakan kostum kuyang, dengan rambut panjang, wajah yang pucat, dan mata merah menyala yang menatap tajam. Sosok itu berhenti tepat di depan Mbak Kuyang dan berkata dengan suara berat dan menyeramkan, "Aku datang untuk menagih. Kamu tidak bisa lari dari hutangmu, Mbak Kuyang." Mbak Kuyang terkejut.
Bahkan lebih terkejut ketika menyadari bahwa sosok ini bukan benar-benar hantu, tetapi seseorang yang memakai kostum kuyang. Sepertinya, cosplayer kuyang ini memang sengaja datang untuk memberinya pelajaran. "Kamu datang untuk menagih pinjaman pinjol, ya?" tanya Mbak Kuyang dengan suara gemetar. Cosplayer kuyang itu mengangguk. "Betul, tapi bukan hanya itu, aku datang untuk memberimu pelajaran." "Pelajaran apa?" "Pelajaran..." Cosplayer kuyang itu membuka mulutnya dan berkata dengan penuh arti, "Mbak Kuyang, kau menghindari hutangmu dan melarikan diri. Tapi bagaimana kalau aku bilang, masalahmu bukan hanya soal uang, ini tentang hati dan niat. Ketika kamu hanya berfokus pada diri sendiri dan tidak peduli dengan sesama, maka itu akan membawamu ke jalan yang salah." Mbak Kuyang semakin bingung. "Apa maksudmu?" Sosok itu melanjutkan, "Kamu hanya berfokus pada ibadahmu sendiri, berdoa dan beribadah sepanjang malam. Tetapi ketika ada orang di sekitarmu yang kelaparan atau kesulitan, kamu tidak peduli. Itulah yang menyebabkan masalahmu. Jangan hanya berpikir tentang dirimu sendiri. Jika kamu tidak peduli dengan orang lain, maka kehidupanmu pun akan dipenuhi dengan masalah yang tak ada habisnya." Mbak Kuyang terdiam, merasa malu. Aku salah ya?" ujarnya pelan. Cosplayer kuyang itu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, masih ada waktu untuk berubah. Hadapi masalahmu dengan hati yang lebih lapang. Jangan melarikan diri. Berani menghadapi hidupmu dan masalah akan selesai." Dengan senyuman penuh arti, cosplayer kuyang itu menghilang dalam kegelapan gedung kosong. Mbak Kuyang berdiri terpaku berpikir dalam-dalam. Dia sadar bahwa lari dari masalah hanya akan membuatnya semakin terjebak. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke dunia nyata, dengan tekad untuk menghadapi semua masalahnya. Tak ada jalan pintas dalam hidup ini. Sebaiknya kita hadapi dan perbaiki semua kesalahan, bukannya menghindar. Dan begitulah Mbak Kuyang akhirnya keluar dari gedung kosong itu, tanpa lagi takut akan tagihan pinjol dan dengan hati yang lebih lapang.